Oke gengs, balik lagi sama Uncle Kesayangan kalian hari ini. Kalian pasti udah kangen dengan konten-kontenku. Sorry banget, berapa hari ini aku kayaknya udah 2 minggu, semingguan aku belum bikin konten. Karena ya kondisi aku lagi agak gak enak badan sih kemarin. Nah sekarang aku udah balik lagi. Aku akan ngekupas tuntas Heroic Anthem. Karena kita lagi Heroic Anthem sekarang. Oke, ada apa aja? Let's go. Oke, yang pertama aku akan ngeliatin kalian map. Nah, mapnya ini aku sudah selesai semua. Jadi udah open Fox semua. Dan aku nggak rajin ya, terus terang aja aku nggak rajin. Seperti yang aku cerita kemarin, aku sudah pakai One for All jasa joking. Aku pakai malah 2 account. Aku mau joking dan juga One for All ini udah go internasional. Wis. Kemarin kita rekomen mereka di ke 1636 dan ada salah satu R5-nya pakai jasa mereka juga. Oke ya, kita sekarang ke map HA ya. Mapnya cukup gede. Jadi kita ini sebelum ke map kita kesini dulu. Ke camp dulu ya. Nah, seperti kalian lihat di sini, ini adalah camp kita. Ini ada 4 camp di sudut kanan ini ya. Ya honor roll aja lah. Ini. Nih campnya nih. 4 camp ya. Fire camp, wind camp, earth camp, water camp. Kita di wind camp dan koalisi kita fire camp kalau nggak salah. Earth camp sama water camp ini musuh semua. Nah, kita mulai lihat dulu ya. Oke. Nah, ini kita di sini dengan 1636. Nah, koalisi kita di atas. Ini fire camp. Mereka di sini. Ini seperti yang video kemarin lah ya, ada sesuai prediksi semua. Kingdomnya 1359 kalau nggak salah. Koalisinya aku juga nanti aku tunjukin di honor roll ya. Nah, di sini musuh kita semua. Nah, ini musuh kita. Dan ini juga musuh kita. Nah, di sini. Oke. Nah, selanjutnya ini yang perlu kalian tahu mengenai coalition. Nih, coalition ini. Aku tak tunjukin ya. Jadi buat teman-teman yang baru pertama kali HA, kemarin kita orang sempet karena jujur aja ya, aku juga baru 16 baru, 16 juga baru. Jadi ketika akan ke map LK itu terjadi sedikit misunderstanding gitu loh. Karena untung aku dikasih tahu sama temen dari 945 ya, Om Fikri. Nah, kita udah discuss juga. Jadi untuk bikin coalition jadi gini. Kita ada alliance, kita ada coalition. Nih, coalition kita isinya Hive V636 64PL. Jadi di awal itu kita akan bikin 2 koalisi. Untuk ini 2 kingdom ya, aku cerita 2 kingdom ya. Cuman kita harus tahu dulu alliance-nya, karena pada endingnya itu satu koalisi itu bisa maksimal 5 alliance. Di HA ya, aku nggak tahu di Strive karena aku belum pernah main. Di HA ini bisa 5 alliance maksimum. Jadi kita harus prepare. Ya, kita harus optimis dong. Kita ngerasa kita harus bisa menang dulu ya. Jadi kita akan ada first coalition atau coalition utamanya itu loh. Jadi coalition utamanya itu kalau di kita itu yang bikin Hive. Leader coalitionnya Hive. Nah, di awal itu cuman bisa buat 3 koalisi, 4 koalisi bisa. Cuman aku kondisikan di 64 ya. Di 64 ini yang akan perang itu hanya 3 alliance dari 636 dan 2 alliance dari 664. Itu yang untuk perangnya ya. Jadi kapal perangnya itu, dan untuk di endingnya juga kita akan pakai 2 aliansi ini. Jadi
Hive bikin satu koalisi, Pancasila 4PL masuk di awal. Nah, bagaimana dengan FM, AU, dan HAI? Begitu juga dengan 636. Bagaimana dengan V636 dan F636? Nah, solusinya kita bawa cell alliance kita, bukan cell alliance sih, alliance nomor 3 kita itu HAI atau AU, tapi ini kita bawa HAI, kita bikin satu koalisi support. Jadi isinya sementara di awal itu HAI yang bikin main coalitionnya, main alliance-nya diisi sama FM. Jadi ketika koalisi utama sudah ada slot, FM tinggal pindah. Nah, kesalahan 636, dia bikinnya itu jadi yang bikin koalisi itu V636. Seharusnya mereka bikin 3 koalisi seharusnya, jadi tinggal pindah. Nah, karena kemarin salahan, akhirnya V636 didisband koalisinya. Didisband jadi gini, ketika kita akan RCF, itu kita dapat slot satu lagi. Nah, itulah V masuk ke koalisi utama. Bagaimana dengan F? Nah, ini ada bug ya dari Lilithnya ya. Jadi ketika RCF yang buka, itu HAI ngambil sebentar, F langsung masuk. Ketika F sudah masuk, RCF diambil lagi oleh Hive. Jadi 3-2 itu. Nah, jadi kita ada 2 koalisi utama doang di sini yang akan jalan. Nanti di chronicle-nya, di sini aku jelasin chronicle-nya, akan ada kebuka 1 slot lagi. Mana ya? Nah, ini. After end of the chapter, all coalition in the Lost Kingdom will be able to recruit one more new alliance from their camp. Nah, jadi nanti yang keempat mungkin FM masuk dulu, nanti ketika untuk reward baru F masuk gitu. Jadi mungkin buat teman-teman kalau misalkan 2 kingdom dengan 3 alliance itu kalian harus bikin 3 koalisi di awal. 5 koalisi. Jadi untuk penentuan di koalisi utamanya itu siapa yang harus masuk untuk reward nanti kalau menang. Karena rewardnya itu based on coalition. Kita lihat di sini ya, cruciative achievement-nya dia based on coalition. Dan rewardnya juga cukup menarik ya. Ada kunci, gold head, equipment, ini juga ada ini sovereign key. Nah, nanti aku jelasin juga rewardnya. Aku mungkin mulai dari individu dulu ya. Nah, mungkin untuk coalition sudah bisa aku jelasin semua. Jadi kalian mungkin udah bisa paham lah ya. Nah, next aku ke rewardnya yang ini ya, ke reward di HA ya. Ya overall sih biasa, sama aja lah. Jadi kalau kill other camp dapat ini conquest coin. Jadi 2 kali baru bisa kalian belanja. Nah, ini Dark Altar, Ruin. Terus Engineering juga ada Sovereign Key. Nah, Sovereign Key ini katanya Legendary Tavern itu akan dibuka sehari sebelum pas 4 buka. Jadi mungkin kalau hari ini kan kita pas 4-nya itu hari Kamis subuh. Jadi besok Rabu, besok nih subuhnya. Nah, jadi ya mudah-mudahan besok sudah ada Legendary Tavern. Mungkin juga teman-teman udah paham lah ya, Legendary Tavern itu salah satu event baru dari Lilith yang isinya itu bisa dapat seluruh commander yang ada di sini. Oke. Aku sudah dapat 7 atau 8 sovereign key nggak salah ya. Nah, Bastion segala macam ini rewardnya. Dan menurutku yang bagusnya dari Lilith juga ada Crystal Tycoon ini loh. Kalau kita konsum kayak aku udah lumayan banyak pakai kristal ya. Jadi dapat reward ini untuk di next season bisa kita pakai lagi ya, lumayan menurutku. Dan menurutku untuk like spender dan spender juga aku ngerasa sampai hari ini aku belum berat banget karena bandelnya itu murah-murah terus yang keluar. Nanti aku akan jelasin lagi. Nah, spend ini seperti inilah ya, standar lah, gitu juga rewardnya Lilith.
Nah, David Barbarian, Pak Barbarian ini ada ini. Nah, coalitionnya rewardnya ini ya. Sovereignty lagi. Ya lumayan lah kalau dapat hoki ya. Nah ini juga ada nih, dapat ini. Wah kalau dapat pegang Ziggurat di akhir, dapat conquest coin. Asik. Tapi conquest coin juga belanja, nanti aku tunjukin juga. Banyak conquest coin bisa dapat nih. Nah ini 10.000 honor point, dapat ini juga. Kalau campnya ya so-so lah rewardnya. Paling maksimal inilah Your Camp Control Guild Ziggurat. Nah shopnya ya, tunjukkan kalian shopnya. Nah jadi aku tadi udah beli Council Dagger, aku sudah craft, aku nggak live. Dan seperti yang kalian tahu lah ya, bisa kalian tebak muka aku lagi males gini. Ya seperti itulah. Cuman di sini aku mau ngasih sedikit masukan ya buat teman-teman ya. Kalau kalian mau yang worth it dibeli ya, menurutku ya, ada Council Dagger, Horn of Fury, terus Mora Webnya juga termasuk oke sebenarnya. Untuk rally oke sih, karena dia nge-reduce defense-nya 4% ya. Match speed cavalry naik 8% juga. Ya untuk feel atau untuk ini juga bagus di support ya, terutama Lubu yang punya Lubu pakai ini, wah gila-gila nih. Mora Web, Horn of Fury ya. Nah, terus kalau yang season coin, nah bisa belanja di yang ini, yang aku nggak tahu ya, aku sih mungkin tak simpen nanti untuk ini aja lah, seasonal coinnya sini palingan. Kalau dapet ya, kalau dapet. Nah, oke, aku selanjutnya ke teknologi. Nah, ini aku ngejelasin versiku ya, ngejelasin versiku. Jadi aku dapat mail itu dari King Alliance Mail sih sebenarnya. Jadi tips and tricks, sedikit tips and trick untuk ini ya, sebentar. Nah ini nih. Jadi buat kalian yang masih baru masuk, karena aku masuknya aku juga bingung, aku harus ngapain gitu loh, teknologinya apa yang harus aku naikin. Nah ini nanti aku ada lampirin, aku dapat dari temen juga, dari Invicta. Untuk kalian ini. Nah, jadi yang dipenting itu cultural exchange, treaties, plunder, skillful operation. Nah, apa aja ini? Kita buka ya. Treaties ini. Jadi ini number of crystal yang kalau kalian menyelesaikan bastion. Itu ada quest bastion sehari ada 15. Nanti aku kasih penjelasan soal bastion lagi. Nah, jadi ini 30% lebih banyak kalau misalkan kalian dapat bastion tuh 10.000, dapat taman 3.500. Itu penting. Ini penting. Ini paling penting twisties. Cultural exchange ini untuk increase the favor gain from completing bastion commander request. Nah, nanti aku tunjukin juga apa itu favor. Apa itu favor? Favor harus tinggi. Jadi cepet naik level bastionnya juga. Terus yang selanjutnya plunder. Nah, ini untuk kalau kalian di bastion itu ada dapat kahar. Seperti apa kahar? Kahar itu kayak lohar gitu ya, yang dimuncul kalian gebuk itu keluar peti ya. Ingat, keluar peti loh. Itu ada isinya, dapat kristal. Itu kemarin aku pertama kali gebuk kahar, aku nggak tahu. Malah kaharnya selesai, rewardnya nggak tak ambil. Besoknya baru tahu, baru nge aku. Untung cuma satu. Aduh,
Plunder. Skillful Operation selanjutnya ini Crystal Cost. Jadi kata kalian upgrade itu dia berkurang 5% costnya. Di contoh aku mau naik ini, nah ini kan berkurang costnya 5%. Cuman di sini Treatisku juga udah aku naikin juga. Ini yang penting ya, Treaties Cultural Exchange. Sama kalau untuk F2P better ke Skillful Operation dulu. Tapi kalau yang spender, kalau aku lebih milih ke Plunder dulu. Kenapa? Karena aku butuh kaharnya untuk ngambil kristalnya. Semakin gede, semakin aku dapatnya lebih gede. Nah ini aku contoh nih 57%. Kalau nggak salah 58.000 ya satu kahar dapatnya. Nah ini yang penting. Ini dulu nih. Nah kalau sudah sampai 9 aku rasa udah cukup dulu ya kalau untuk spender ya. Selisihnya cuma 8%. Ya memang cukup gede sih, tapi ya ini juga cukup di 9 karena menurutku cuma 1% ya nggak gitu berasa. Nah nextnya itu call to arm. Jadi gini, buat kalian spender yang kalian butuhkan ini seasonal coin ini. Nah ini aku nggak perhatiin dari awal. Yang ininya gede itu boleh cepet diambil. Kalau kasih contoh ya, kayak ini level 3 cuma 1600. Tapi kalau ini medical ini level 2 nya 2200. Nah jadi kalian lebih perhatiin, jangan sampai miss kayak aku kemarin. Nah kayak ini kan cuma 1300, ngapain? Nah, kalau aku sih skip dulu gitu loh. Sebelum dia harus ada syarat. Kayak ini kan aku harus ke marching order 1 level 7. Nah ini harus level 7, ini harus level 7 juga. Ini level 7 nya, ini harus level 10 semua. Jadi ini semua akan berkaitan kembali. Jadi kita akan ngejar kemana dulu, tapi pada ujungnya pasti diminta semua 10 ini. Nah jadi ini aku setelah selesai di sini, aku selanjutnya ke call to arm dulu. Aku maksimal 6. Nextnya aku mau rencananya ke sini dulu deh, expanded formation 1. Jadi nambah 1 march. Nah ini syaratnya level 7. Ini level 7 syaratnya, ini level 7. Ini level 7 nanti syaratnya, ini akan level 7 juga. Ini level 7 syaratnya, ini akan level 10 semua. Ini level 10 semua, ada syaratnya lagi pasti nanti. Nah itu. Jadi kurang lebih yang diutama di kalian kejar itu harus di sini dulu. Yang aku jabarin tadi ya. Nah nextnya aku ke Bastion. Kalian harus ngebuka fog di daerah kalian sendiri dulu biar kelihatan bastionnya di mana aja. Nah ini. Nah kayak ini kan kelihatan bastionnya Kira, bastionnya Herman, bastionnya ini juga kelihatan. Jadi untuk ngambil bastion itu kalian harus flaggingnya harus nyenggol situ. Nah aku kasih contoh questnya ya, quest bastionnya. Nah ini bastionnya sini. Nah Cold in the Winter ini ya, sudah level 6. Nah ini nanti akan ada skill support. Nah skill support, Joan sudah sih, sorry, gue ngejar banget tadi ya. Oh udah semua ya Joan ya. Oh ini nih, sorry, ini belum Bodika. Nah Gator 3 kalian perhatiin. Nah ini yang namanya favor. Di sini favor. Jadi kalian naikin tadi, favor yang kalian dapat ini akan lebih cepat. Jadi semakin cepat dia akan naikin di sini. Ini dampaknya kemana? Bastion boostnya ke Crystal Mine Work Speed. Nah ini, aku balik kesini dulu. Nah kayak Crystal Walknya ini ya. Nah di sini kalian lihat itu ada 2 season supply. Nah itu paket yang harus kalian beli, bandelnya cuma 75.000. Terus bawa Bastion Boost. Jadi Bastion Boost ini adalah total kalian dapat semua level di sini. Nah ini level 7 udah berapa persen. Jadi semakin banyak bastion kalian dapat, semakin cepat kristal yang kalian hasilkan. Nah aku balik lagi ke soal bastion tadi. Nah jadi quest-questnya ini kalian bisa refresh di sini. Nah ini per 10 menit, dia per 10 menit dia akan ada cooldownnya. Nah kayaknya aku lagi ambil
Gather 3 rune. Aku lagi nunggu nanti malam baru ada runnya ya, karena kristal yang dikasih 19.500, favornya juga 200. Nah ini sekedar syarat, kalian mau ikut atau enggak ya silakan ya. Kalau untuk Bastion, kemarin aku ngeskip yang training troop 110.000 troop power sama up power 50.000, itu aku skip, aku salah. Cuman harus kalau kalian harus ambil di situ. Biasanya kan refresh itu, karena kan ketika kita masuk ke KVK itu ada penukaran speed up building, ditukar ke training. Pakai itu aja. Karena kristalnya itu dapatnya lumayan gede, 49.000 nggak salah. Terus favor juga 650. Dan dapat kalau nggak salah dapat kahar bone untuk summon kahar. Nah jadi itu aku biasa nge-refresh sampai dapat di training troop sih biasanya. Cuma kalau kalian lagi MGI yang diatur ya harus harus hati-hati. Kalau enggak ya gimana ya. Nah untuk ini sehari dia 15 kali refresh, bisa bukan 15 kali refresh, ada 15 quest. Ketika kalian refresh itu daily questnya tetap nggak berubah, tetap 3 sisa 3 dan sisa 3. Jangan khawatir ketika ada yang nanya kemarin kalau di refresh dia berkurang, nggak berkurang sama sekali. Nah ketika quest in progress pun kita masih bisa menukar di sini. Oke, next aku ke bandelnya HA. Nah kenapa aku bilang HA ini nggak terlalu mahal menurutku ya. Nah aku sih contoh di sini. Nih, Conqueror Wheel ini itu satu hari cuma sampai Alliance Iron Chest. Jadi cuma 5, 10, 20 dolar. Kurang lebih ya 600 ribuan lah. Nah, buat spender atau like spender ini worth it dibeli sampai 5 atau 6 hari. Setelah itu sih udah enggak usah lagi menurutku ya. Nanti juga untuk bandel-bandelnya, nah ini di atas ini. Mana? Di show di sini. Nah, sini. Nah, ini aku dapat dari Invicta nih. Ya bandel-bandelnya. Jadi ada bandel first come first serve. Nah, itu adalah bundle ketika kalian nge-up Crystal Mine. Jadi Crystal Mine kalian up ke 525, ada bundle yang pop up dia nanti. Jadi ada yang 5 dolar, 3 dolar, 5 dolar, 10 dolar, 15 dolar sampai 20 dolar. Terus juga di buildingnya ini, di researchnya juga ada juga. Nah totalnya kurang lebih seperti inilah. Terus ada Scientific Pioneer juga 2 macam, Conqueror Wheel dan Mountain Warfare. Nah, ini juga harus kalian beli. Sini cuma 5 dolar tadi. Nah, ada pot juga di sini. Oke, nah terakhir ruin. Kalau ruin di HA ini cukup unik karena tidak ada perang di ruinnya. Jadi kita tinggal kirim aja di sini. Nah, itu ruin ya. Mungkin kalau di altar nanti akan ada perang. Nah, ya mungkin sampai sini dulu videonya. Terima kasih yang udah nonton. See you and bye bye.